Nan kamasuk sarugo tu orang gae saja atau anak-anak kesadulah hewa. Sadulah kan? Berarti kan orang gae saja kan? Nah, jangan diusir anak dari rumah ibadah. Datangannya. Tuh masuk surga saudara. Ibu tuh menjaga tuh. Beko jangan lari udah beko yang enggak. Ayamnya dikulai tadi itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, artinya apa? Bahwa kalau seandainya awak beramai-ramai ke rumah ibadah, semangat awak dalam menjalankan ibadah, insya Allah rumah ibadah itu akan hidup. Apalagi kalau Bapak Ibu lama rasuan menatap dari awal, mulai dari pondasi, mulai dari membuat segala macamnya sampai alhamdulillah udah ada juga. Ingat Bapak Ibu, jariah payah Bapak Ibu tuh Allah tidak akan menghilangkan. Man bana di dalilnya. Bu, dengar Bu, pikir dengar Ibu pada man bana masjidan, sia yang ikut membantu membangun rumah sholat, masjid, rumah ibadah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga. Kan enak tuh, masuk surga ada istana, ada rumah. Wah, masuk surga emperan saya lah mah biar. Jadilah semperan-semperan yang surga masih mendingan daripada masuk neraka tapi di puncak. Itu bahaya tuh. Jangan banyak lo masuk neraka oleh. Berat. Nah, jadi oleh sebab itu ramai-ramai kita datang kita, apalagi besok kita akan tarawehan Ramadan. Mari sama-sama. Kalau Leonardo siko jadwal Ramadan siap kamu bantu mencarian kawan-kawan yang dekat siko. Anda mungkin kawan di dalam mulai dong. Yang dekat-dekat insya Allah. Gitu. Kemudian tadi Pak Ketua menyebut beliau itu kan masalah pendidikan. Karena ada rumah ibadah itu salah satunya adalah yaitunya imaratul masjid atau imaratul musola kalau ini musola. Di sana adalah pembangunan tentang masalah pendidikan. Ada majelis taklim. Pendidikan itu termasuk TPQ, MDA ataupun ada situ namanya wirid remaja atau pengajian-pengajian lainnya. Nah, kalau aku menyarankan, ibu bapak ibu kini kan melangkah awal, gue lah MDA. Kenapa MDA? Aku secara pribadi pernah mendirikan MDA di Padang Timur dulu. Ada arsipnya, siap aku bagikan kemari. Awak saling berbagi. Kenapa MDA? Madrasah Diniyah Awaliyah. Dia sudah tertata rapi. Bidang studinya ada 5, wajib ada 1, yaitunya Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, kemudian termasuk sejarah di sana. Kemudian tilawah. Tilawah itu Al-Quran menentukan, bukan mengecilkan yang lain. Gitu. Dek, karena ibu baru mulai, bapak ibu baru mulai gitu kan. Lebih bagus anak-anak wasiku adalah MDA. Kalau MDA madrasah itu kan saran. Yang lain silakan dipertimbangkan. Nanti insya Allah anak kita akan bagus. Nanti BKS hubungannya itu adalah TPQ. Kalau MDA itu linknya itu FKDT, Forum Komunikasi. Dan juga sekaligus kalau ada rumah tahfiz yang ada di sini, di perumahan Manggis ini atau perumahan yang lain, silakan bergabung ke forum. Karena sudah ada forum komunikasi rumah tahfiz Kota Padang. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan kita diamanahkan sebagai ketuanya. Insya Allah kita permudah, nggak ada yang dipersulit. Nah, jadi oleh sebab itu, maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersinergi dalam rangka kita untuk selalu membangun rumah ibadah ini. Kemudian larang pantang yang ada di rumah ibadah itu. Pertama sekali, jangan dijadikan sebagai tiror. Tiror itu mengkasihnya kegaduhan. Jangan membuat gaduh di rumah ibadah. Wa kufran, dan dijadikan kekufuran. Rumah ibadah tidak boleh. Karena itu adalah rumah ibadah yang dirumuskan oleh orang-orang munafik.
Kegaduhan tuh mau kasihnya ada yang berkunun, ada yang enggak. Ibui. Bismillah kali iko indah loh, ibui loh, gontok-gontokan dan namo datang ke surau. Akan rugi hewa. Itu bukan masalah prinsip, bukan masalah usul, tapi masalah puluh cabang-cabang. Sampai di kiamat itu kan ada tahu itu. Ada usah itu dipermasalahkan. Nampak awal ibadah. Masalah usul bermasalah baru. Nyunda menyembah kepada Allah dong, kepada yang lain. Nah, baru salah tuh. Itu masalah usul. Nyoki belakangnya tak hari dong. Nyoki belakangnya nah, baru salah tuh. Itu masalah usul tuh. Tapi masalah puluh cabang-cabang itu tadi masalah. Jadi jangan dijadikan rumah ibadah sebagai diror kegaduhan. Tapi penyatuan umat, nah itu bagus namanya tadi al-ikhwan, bersaudara. Kemudian jangan dibagikan sebagai kekufuran. Dan juga jangan rumah ibadah itu dijadikan sebagai hal-hal sifatnya untuk memecah belah umat. Tapi bagaimana menyatukan umat? Sacio ba ayam saranci yang berbasi, kan gitu kalau di Minang. Kalau kabuki sama mandaki, kalura sama menurun, minta KTP. Menurun ya, nah jadi menurun lah. Ini sama-sama kita. Alhamdulillah dari awal harus sama-sama. Nah sampai kita nanti ke surganya Allah juga bersama-sama. Nah, jadi oleh sebab itu, alhamdulillah Bapak Ibu semangat, anak-anak kita banyak. Mari kita selalu istiqomah, jalankan ibadah, buat wirid pengajian, majelis taklim, wirid mingguan, kegiatan remaja, pengkaderan. Nah, nanti rumuskanlah yang namanya MDA itu. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjelang Ramadan ini kita semarakkan, kita song-song, kita ramaikan rumah ibadah ini. Ini kata Pak Ketua tadi kalau sadonya waktu bodoh. Kalau sado tibo bodoh amal cuy musola di yang hebat itu. Bagus, ramai-ramai kita. Semakin banyak kita maka semakin kuat, insya Allah. Semakin kuat. Apa masalah bisa dipecahkan di musola? Nanti anak yatim bisa ditata. Jadi anak yatim itu kebutuhannya bukan tahunan. Nah ini amanah kepada pengurus. Aku juga sebagai pengurus masjid dan musola. Karena bukan satu pengurus masjid, dia lain mau pengurus jo, di Bumi Lestari mau pengurus jo, di Tui mau pengurus jo. Artinya bahwa sampaian kebutuhan anak yatim bukan tahunan. Di Masjid Ikhlas di Pilaku itu awak sarankan satio minggu santuni dia panggilnya wirid. Itu daya tarik tuh. Wirid pengajian, siap wirid disantuni dia. Kebutuhannya mulai dari TK, CD, SMA, bahkan sampai kuliah. Jadi jangan bangga wak, kas anak yatim 300 juta. Tadi mah di bank. Berarti orang bank yang kayo mau gimpa ke orang bank. Berarti menahan. Hati-hati itu kita pengurus. Menahan harta wakaf sedekah orang lain belum nyampe. Ini kan cerdas ini, cerdas dalam beribadah. Santuni langsung. Kapan perlu di masjid musola surau itu ada data anak yatim fakir miskin. Siapa yang ada, siapa yang enggak. Tahun kini siapa yang hilang. Hilang itu mungkin mungkin meninggalnya. Atau mungkin yang pindah. Siapa yang datang, siapa yang tiba, siapa yang baru meninggal orang tuanya. Ada datanya. Santuni. Karena kebutuhan kita itu bukan tahunan. Setiap saat. Langsung kalau saya ke sekolah, masjid musola rancang juga pengurus yang berurusan. Langsung mungkin ke tempat mengajinya bagus juga. Jadi anak itu tidak memikirkan masalah keuangannya lagi loh. Memikirkan bagaimana nyawa raja rajin. Jadi anak yang soleh dan soleha dia. Nah, kan seperti itu. Jariah payah Bapak Ibu tidak akan dihilangkan dan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan. Sedikit pun tidak akan. Itu buktinya tadi. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan berikan yang terbaik. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kasihan Beko yang tadi ingin banal. Jadi oleh sebab itu kita senang
dari Dewan Masjid, namanya Dewan Masjid, tapi di dalamnya juga ada rumah ibadah, musola, langgar dan surau. Kalau di Pagambilan itu surau Zam-Zam namanya. Jadi kita dari Dewan Masjid Kota Padang mungkin mewakili Buya Magus Nasir. Selamat mengucapkan kepada Buya dan kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin, masyarakat yang ada di Manggis Asri ini. Manggis ibu-ibu di Ujung ya. Awal di orang Bali rumah. Yo Kandis Asri ini, asli kalau kita bawa nah, gitu. Kandis Asri ini ucapkan selamat, semoga Bapak Ibu selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak awak menjadi anak yang soleh dan soleha hendaknya. Diberikan ketenangan dan kedamaian oleh Allah hendaknya. Yang dihindarkan dari seluruh bala, wabak, bencana dan musibah hendaknya. Dunia dan akhirat. Kemudian terakhir kami titip pesan kepada pengurus, Bapak Ibu jamaah warga di sini semuanya, mari kita jaga rumah ibadah kita ramaikan dengan menjaganya, dengan meramaikan, memakmurkan. Ada masalah datang ke surau. Pani Bapak Ibu di rumah usia datang ke surau, sholat wudhu, sholat sunat duha, kamu baru bayar lo masa kalau tuh hilang masalah rumah, insya Allah. Tapi jago walia. Iko aja lalu kan jago kan, jago kok. Tegak dari hitam rumah kok. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Rumah ibadah kita sudah ada di sini. Kau baru nanti jangan takut-takut pula. Kalau Allah izinkan, jadikan sebagai masjid. Amin. Kalau sudah jauh, tidak mungkin lagi kita udah ramai, jadikan masjid. Tidak apa-apa, boleh. Tidak ada yang menghalangi. Nah gitu. Karena itu adalah rumah ibadah. Mungkin demikian saja. Ada pertanyaannya Bapak Ibu? Boleh. 1 menit. Alat tekanan jual motor. Iya. Tahu siapa ya? Baik, demikian saja. Al-haqqu min rabbikum, marhaban ya Ramadan. Kita bermohon, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik, umur panjang, semoga diberikan keistiqomahati dalam menjalankan ibadah pada hari-hari yang akan datang hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana ya Allah minas shalihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Demikian saja al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itulah kita sendiri, al-insan sifatul khilaf. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alui rono pici dek kurang kuning atau masakan talabiah mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Lalika fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.